Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan, sebuah sukacita bagi kami semua untuk melayani, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita fokuskan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Kasih yang
kami ada di tempat ini, kami boleh kembali beribadah di hadapan-Mu, itu semua adalah kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus atas kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami membawa dupa yang harum ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan kami boleh berkenan, boleh layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap daripada hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, dan biarlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan sekali lagi. Ada semangat, amin. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari kita muliakan Dia dengan tepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sebut namanya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sebut namanya, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bersuka cita, amin. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku.
hati kita lebih dalam lagi untuk menerima setiap berkat firman. Malaikat di surga
Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan. Oh Tuhan, bersekutu dengan Engkau, dan hari ini Tuhan kami boleh menerima perjamuan asa yang kudus. Tuhan, urapi setiap kami, memberkati setiap kami. Tuhan, sampaikan isi hatimu lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami, yang memberkati kami. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu, sucikan, kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap benih firman yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, kita bertemu kembali lagi. Haleluya. Ini awal bulan dan masuk ke September, dan hari ini kita boleh memperingati kematian daripada Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saat ini kita boleh menerima perjamuan asa yang kudus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sebelumnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 44. Tidak asing lagi, namanya juga di Taman Getsemani. Haleluya. Matius 26 ayat 36 sampai kepada 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus ke sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Berikutnya dari Taman Getsemani, ya, bagaimana Tuhan karyanya di atas kayu salib buat saya dan saudara. Sungguh Allah, Dia luar biasa. Hari ini adalah hari kita memperingati, ya, kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh menerima tubuh dan darahnya, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saya dan saudara. Ya, mari kita belajar makna daripada di Taman Getsemani. Nah, kita melihat Tuhan Yesus pada saat itu dia adalah 100% manusia dan 100% Allah. Di sini ayat 37 di sini berkata, ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Ya. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Nah, apa yang kita alami pada saat ini? Tuhan Yesus terlebih sudah mengalami semua itu. Rasa kesedihan, rasa ketakutan, rasa kegentaran, rasa kehilangan kepercayaan kita kepada Allah. Di situ Tuhan Yesus sebagai manusia dia mulai gentar, dia mulai merasa sedih, dan mungkin dia merasa galau dan merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Allah. Apa yang kita hadapi pada saat ini? Mari kita
Ambil makna di Taman Getsemani ini. Tuhan Yesus terlebih sudah menanggung itu semuanya dalam setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus pernah merasakan sedih dan gentar, ya. Dia pernah merasakan apa yang kita pernah rasakan. Jadi satu hal, jangan pernah takut. Karena apa yang kita hadapin, Tuhan Yesus sudah terlebih menghadapinya. Dan Tuhan Yesus melewatkan itu semua. Dan Tuhan Yesus saat ini saat dia mati di kayu salib menggantikan posisi kita, ya, menggantikan posisi kita untuk menebus apa yang kita rasakan. Tuhan Yesus sudah terlebih merasakan itu semua. Maka setiap kita orang percaya, mari bukan kita hanya makan perjamuan kudus dan minum darahnya, tapi mari kita memaknai daripada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat kita semua. Mari setiap kita kuat dan teguh, ya, karena Tuhan Yesus telah melakukan semuanya buat kita. Amin. Ya. Dan kita lihat, ya, apakah sampai Tuhan Yesus merasakan rasanya mau mati, pengen, saking ketakutan mencengkram dalam hidupnya, dalam hatinya, sehingga membuat dia merasa, aduh, gak ada gunanya, aduh kayaknya masanya mau mati rasanya. Sampai apa? Dia mencucurkan tetesan daripada keringatnya seperti tetesan darah. Kita lihat dalam Lukas 22. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bayangkan saudara kekasih dalam Tuhan, ketakutan seperti apa sih yang pernah kita alamin? Saya rasa tidak seperti ketakutan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sampai dia merasa Allah meninggalkan dia. Sampai dia merasa ketakutan itu mencengkram hidup dia, hati dia. Sampai keringatnya aja seperti tetesan-tetesan daripada darah, titik-titik darah. Peluh itu sampai seperti demikian. Saudara bayangkan betapa Tuhan Yesus mengalami ketakutan seperti apa. Apapun yang kita alamin, ketakutan apa yang kalian alamin pada saat ini, Tuhan Yesus sudah melewati itu semua. Tuhan Yesus sudah menggantikan itu semua buat saya dan saudara. Oleh sebab itu dia datang ke dunia ini, supaya setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa kita yakin dan percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Berkat kita ada dalam tangan Tuhan. Amin. Karena dia Tuhan datang ke dunia ini menjadi serupa dengan manusia, serupa dengan kita, supaya kita ini percaya, menaruhkan seluruh pengharapan kita kepada dia, menaruhkan seluruh hidup kita kepada dia. Kita tidak melihat situasi yang ada. Dan Yesus kalau mau melihat bahwa di saat-saat dia akan menghadapi di dalam penyalipan, dia merasakan Allah meninggalkan dia. Kenapa saudara? Karena justru dia membuat kita yang telah terpisah dengan Allah, di saat detik-detik itu dia mati di kayu salib, Allah mengembalikan posisi kita kembali kepada kasih mula Tuhan. Menjalin hubungan manusia dengan Tuhan seperti semula manusia pertama diciptakan. Karena manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah dengan Allah. Justru di saat-saat dia mengalami detik-detik penyalipan, justru dia merasakan bahwa Allah meninggalkan dia. Karena kenapa? Dia menebus setiap dosa yang dibuat oleh manusia untuk mengembalikan posisi kita seperti sedia kala di Taman Eden. Apa yang memisahkan kita dengan Allah? Dosa kita. Tapi Tuhan Yesus telah menebus semua itu.
ya, dengan mati di kayu salib. Dengan detik-detik dia mengalami suatu tekanan, ya, dalam hati dia, jiwa dia, sehingga dia meneteskan keringatnya itu seperti titik-titik darah. Itu yang Tuhan sudah lalui, dan itulah makna dia mati buat saya dan saudara. Nah, mari kita, saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita lebih lagi, ya, percaya kepada janjinya, ya. Di saat kita mengalami suatu goncangan hati, tekanan dalam hidup ini, mari kita, Tuhan cuma mengingatkan kita untuk apa? Berdoa. Ya. Setiap doa kita bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kenapa kita? Tuhan Yesus berdoa berulang kali, ya, sampai di ayat 44 berkata, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, ya, dan berdoa untuk dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi doa memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita satu motivasi, karena di saat kita berdoa, kita sedang bersekutu dengan Allah. Sehingga otomatis dengan kuasa doa ada kekuatan daripada Allah memberikan kita satu kekuatan, ya. Dari dalam berdoa juga membuat kita berjaga-jaga, supaya di saat dalam suatu situasi pencobaan yang tidak terdeteksi, maka kita akan tetap kuat menghadapi itu semua. Makanya kita berkata, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga, ya, berdoa dengan 1 jam saja? Ya, artinya setiap saat, setiap waktu, kekuatan kita adalah doa. Doa memberikan kita power. Doa membangkitkan semangat kita. Doa memberikan kita kuasa untuk menghadapi situasi, keadaan yang ada. Apa yang menjadi tantangan dalam hidup saya dan saudara? Kekuatan doa, ya. Kunci adalah kita berdoa supaya kita kuat menghadapi situasi, keadaan yang ada. Nah, semuanya Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Dan Tuhan hanya mengingatkan kita berdoa dan berjaga-jaga dalam segala situasi dan keadaan. Nah, walaupun mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa bukan memaksakan kehendak kita dengan Tuhan, tapi berdoa kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini, ya, kita ada di tengah-tengah, ya, serigala. Ya. Siapa yang menjadi musuh kita? Setan dan iblis. Ya. Mari kita, kekuatan kita hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Apapun yang kita alami, jangan pernah takut. Karena Tuhan Yesus telah mati buat saya dan saudara. Semua apa yang kita alami, terlebih Tuhan juga manusia 100%, dia sudah melewati itu semua. Kalau Tuhan Yesus bisa melewati, dia adalah 100% manusia. Begitu juga kita bisa melewati dalam hal apapun, situasi apapun, kita bisa lewatkan. Dalam situasi apa? Dalam pergumulan apa? Mungkin dalam ekonomi, pekerjaan, perjodohan, ya, di dalam sakit penyakit, ya. Tuhan terlebih sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Kata Tuhan Yesus, sudah selesai. Sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Mari kita pegang, ya, apa daripada firman Tuhan ini. Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat saya dan saudara.
Dialah yang memberikan kita kekuatan untuk melewati dalam segala situasi. Ya, Tuhan Yesus merasakan kesedihan dan gentar yang bahkan tidak pernah kita rasakan. Tapi Tuhan Yesus sudah lewatkan itu semua. Dan bahkan dia merasa sampai mau mati rasanya. Sampai di titik darah dia teteskan. Ya, mari saudara kekasih dalam Tuhan, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan kepada saya dan saudara. Amin. Dari Tuhan kekuatan doa. Ingat, doa orang benar bila sungguh didoakan sangat besar kuasanya. Ingat, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami arti daripada Taman Getsemani. Tuhan, bahwa Engkau telah menebus setiap ketakutan kami, setiap kekhawatiran kami, kegentaran kami, Tuhan, ketidakberdayaan kami di dalam kehidupan ini. Engkau Allah yang telah menebus itu semua. Engkau Allah yang senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan. Biarlah kami senantiasa boleh Tuhan kuat di dalam Engkau. Kami boleh Tuhan senantiasa bertekuk lutut lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami senantiasa setiap saat, setiap waktu, bahwa kami boleh sujud berdoa. Karena kekuatan kami adalah doa. Karena kami tahu di saat kami berdoa, Engkau Allah yang menyelesaikan semua persoalan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Materaikan, dan setiap benih firman yang ditabur tidak akan pulang dengan sia-sia. Karena kami tahu firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan, dan menjadi pelita bagi kaki kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Memberkati setiap kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini Bapa. Bahwa perjamuan ini mengingatkan kami akan kematian-Mu di kayu salib. Engkau telah menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Shikiri bidi adina bisa. Uriara yara baya sikiri bidi adina bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Shikarayara bakaya sikiri bidi adina bisa karayara. Biarlah Tuhan Engkau mengubahkan, oh Tuhan, roti ini menjadi tubuh-Mu, dan Tuhan, anggur ini menjadi darah-Mu. Sucikan, kuduskan, dan berkati. Tuhan, Engkau berkata, setiap kali kami meminumnya, kami mengingat akan Engkau, pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami, seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Engkau telah menebus kami di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami. Oh Tuhan, mengampuni dosa dan kesalahan kami, membebaskan kami dari segala kutuk, menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, berkati perjamuan ini. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Setiap kita yang sudah menerima perjamuan yang ada di tempat di sini maupun yang di rumah masing-masing, mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita dengan iman percaya bahwa yang kita makan ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, dan yang kita minum ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil
roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi, angkat tubuh ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kau tebus dosaku dengan
setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap kita naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan, angkat pujian, angkat oh Tuhan, mari setiap kita bermasmur bagi Tuhan. Kita memuji menyembah Dia, haleluya.
Bapa kami Tuhan, terima kasih selamanya Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai setiap hidup kan kehendak dan rencana-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan iman kami. Oh Tuhan, kami percaya setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap yang berbeban berat Tuhan, Engkau telah mengangkat setiap beban kami. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu karya-Mu di kayu salib Tuhan telah menebus semua sakit penyakit kami, telah menebus setiap penderitaan kami. Semuanya Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Terima kasih Tuhan, semua sudah selesai. Engkau menyelesaikan di atas kayu salib buat kami semua, sehingga setiap kami berhak Tuhan dan beroleh keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan memperluas daerahku. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah raya-Mu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami semua Tuhan. Kami ada saat ini semua karena kebaikan anugerah kasih-Mu Tuhan. Tuhan, urapilah kembali hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau Tuhan. Kami percaya semakin Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi kerinduan-Mu boleh disampaikan lebih dan lebih lagi kepada kami semua melalui hamba-Mu Tuhan. Kami juga mau sepakat sehati mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GKPR Living Bread Tuhan. Kami percaya di saat Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau Tuhan Allah yang menyertai dan memberikan kekuatan. Berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan. Roh hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan ya Tuhan. Setiap serangan balik berupa apapun, panah-panah daripada si jahat, semua kami mau tolak, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga untuk anak-anak yang kami percaya Engkau Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Urapi setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi terang. Karena kami percaya melalui keluarga Ibu Gembala Sidang kami ini, Engkau akan pakai secara luar biasa untuk memuliakan nama-Mu. Ikat senantiasa juga dengan tali kasih-Mu Tuhan. Dan juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, baik WL, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun itu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengurapi kembali dengan urapan-urapan baru daripada Engkau. Ikat kami semua dengan tali kasih-Mu, berikan kekompakan dalam melayani Engkau. Sehingga setiap pelayanan kami ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Dan juga untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, kami percaya Engkau Tuhan senantiasa mengurapi dengan urapan baru daripada Engkau Tuhan. Roh mereka senantiasa dipenuhi Tuhan. Dan juga senantiasa mereka haus akan hadirat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan, sehingga dalam berbagai bidang boleh mengalami terobosan, baik perekonomian, pendidikan, dan hal bidang lainnya juga kami percaya Engkau turut campur tangan. Berikan roh kebijaksanaan lebih dan lebih lagi kepada pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, dan juga yang belum sempat memberikan, Engkau juga memberkati Tuhan, sehingga kami bisa memberkati lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar ibadah ini kami selesaikan. Biar Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai dalam hidup kami Tuhan. Ibadah ini boleh selesai, tapi pengurapan-Mu tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia,
berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin. Dan kiranya